Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimahullah, malam hari ini saya ditugasi oleh panitia Amaliyah Ramadan untuk menyampaikan kultum dengan tema doa. Ini 3 lembar, ini bisa sampai jam 9. Baik, doa secara bahasa artinya permohonan. Secara istilah, doa itu permohonan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Islam, doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Doa wal ibadah." Doa mohon ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu inti ibadah. Setelah Rasulullah bersabda doa mohon ibadah, beliau langsung menyampaikan firman Allah di dalam surat Qafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan apa yang kamu harapkan. Dari ayat ini maka dapat disimpulkan bahwa doa itu adalah perintah Allah. Oleh karenanya di dalam Islam, doa adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan sebelum kita melaksanakan aktivitas. Mau makan, doa. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Mau berangkat kerja, doa. Masuk masjid pun, doa. Kemarin dari Ustadz Wiki ada pesan, ketika kita masuk ke masjid, jangan lupa niatkan iktikaf. Kenapa? Bahwa di dalam agama Islam ini segala aktivitas kita dihiasi dengan doa. Ternyata karena Allah menciptakan kita itu memang untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Qadariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah. Sementara doa itu ibadah. Jemaah rahimakumullah. Intinya bahwa doa itu adalah sebuah pengakuan akan kemahakuasaannya Allah serta pengakuan akan ketidakmampuannya seorang hamba di hadapan Allah. Oleh karenanya, orang-orang yang sudah tidak mau berdoa lagi, dia termasuk golongan orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong ini orang yang dibenci oleh Allah. Sehingga Allah peringatkan, Allah ingatkan di dalam surah Al-Quran, di dalam surat Qafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak lagi mau menyembahku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina-hina. Jamaah rahimakumullah. Menurut Syekh Raqib Rekil di dalam bukunya Transformasi Hati, Jiwa, dan Ruh, doa secara garis besar dibagi menjadi 2. Doa
formal, ya, yaitu salat. Kedua, doa pribadi. Doa salat waktunya sudah tertentu, bacaannya juga sudah tertentu, gerakannya juga tertentu, arahnya pun menghadapnya tertentu. Sementara kalau doa pribadi, kapan saja, di mana saja, sepanjang tempatnya itu layak, bisa dilaksanakan. Tempatnya layak itu maksudnya kalau kita berdoa di toilet tidak boleh, kita doa di WC tidak boleh, atau tempat-tempat yang setara dengan itu. Sementara doa pribadi meskipun dia doa bebas, tetap juga ada aturannya. Yang pertama, bahwa di dalam kita berdoa, sebelum berdoa diawali dengan mengagungkan Allah, memuja Allah, takbir, tasmih, tahlil, ataupun dengan mengucapkan asma-asma Allah. Setelah itu dilanjutkan dengan sholawat, baru kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa kita mesti harus sholawat? Sebuah hadis riwayat dari Al-Baihaqi dan At-Tabarani, Rasulullah bersabda, kullu du'ain mahjubun anis sama hatta yusolli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua doa itu terlarang sampai diucapkannya sholawat untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, ketika Nabi Adam dia melanggar larangan Allah dengan memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa dengan doa yang terkenal di dalam surat Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam berdoa dengan istrinya karena kesalahan memakan buah kuldi selama 200 tahun belum diampuni. Setelah genap 200 tahun, beliau berwasilah, bertawasul dengan menggunakan nama Muhammad. Sebelum dia berdoa, dia bertawasul. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirli. Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad, ampuni dosaku. Allah mendengar Nabi Adam berdoa demikian. Allah berfirman, wahai Adam, siapa Muhammad itu? Bukankah aku tidak pernah menyampaikan kepadamu tentang Muhammad? Nabi Adam menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Ketika hamba berada di surga, hamba tengadahkan muka hamba ke atas, terlihat oleh hamba arasmu, di mana di sana ada tiang-tiang. Di setiap tiang itu tertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka terpikir olehku, tidak ada orang yang lebih suci, lebih tinggi derajatnya di sisimu kecuali orang yang namanya disanjungkan denganmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, hai Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Kalau bukan karena dia, aku tidak menciptakanmu. Jamaah rahimakumullah.
seketika itu Allah ampuni dosa Nabi Adam. Nabi Adam seorang nabi sekali berbuat salah, 200 tahun dia berdoa. Begitu bermaksiat, beliau menggunakan nama Muhammad, diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, Bapak-Ibu jamaah sekalian, marilah kita sempatkan di dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu sendiri adalah perintah Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Asr ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Memerintahkan kita haji, Allah tidak haji. Tetapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah dan para malaikat bersalawat. Betapa pentingnya kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni dosa-dosanya sehingga keluar Ramadan khufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemarin disebutkan seperti bayi baru lahir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nasibi taqwallah. Aqulu qawli astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.